Hari ini kita akan memulai kembali kuliah operasi teknik kimia 2. Materi kuliah akan dilanjutkan ke pompa sentrifugal yang digunakan untuk mengalirkan larutan sluri. Sluri adalah larutan yang mengandung cukup besar atau cukup banyak materi padatan. Nah, sebelum masuk materi, coba Anda ingat-ingat kembali kira-kira larutan apa saja yang termasuk ke dalam kategori sluri. Kinerja pompa sluri salah satunya dipengaruhi oleh konsentrasi padatan. Pada slide ini Anda bisa baca hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan penurunan kinerja dari pompa sluri. Yang pertama adalah slip. Istilah slip mungkin pernah Anda ketahui, salah satunya terjadi pada ban atau roda kendaraan. Jadi ketika ban memutar namun kendaraan tersebut tidak bisa maju, nah itulah yang dinamakan kejadian slip. Ketika slip ini terjadi pada sebuah pompa, itu menunjukkan bahwa impellernya tetap berputar, namun salurannya tidak ditransportasikan atau tidak dipindahkan ke lokasi atau posisi yang diinginkan. Hal ini terjadi karena adanya gesekan partikel padatan yang menyebabkan energi yang harusnya digunakan untuk perpindahan fluida menjadi hilang. Karena energi itu hilang, maka partikel padatan malah mengendap dan tidak berpindah. Nah, penurunan kinerja yang kedua terjadi akibat friksi pada pompa. Ini masih ada kaitannya dengan yang pertama. Jadi ketika ada gesekan, maka tekanan juga akan hilang. Oleh karena itu, densitas dan viskositas sluri malah meningkat. Dampaknya adalah sluri tersebut tidak akan berpindah. Yang ketiga adalah munculnya abrasi dan erosi pada permukaan dalam pompa akibat adanya padatan yang bergesekan dengan permukaan dalam pompa. Pada slide ini, Anda bisa melihat perbedaan kinerja pompa apabila digunakan untuk mengalirkan air dibandingkan dengan mengalirkan sluri. Perhatikan kurva yang paling atas, yaitu kurva daya atau power. Secara logis, kita bisa memahami ya, ketika pompa digunakan untuk mengalirkan sluri, tentunya perlu energi atau daya yang lebih besar dibandingkan dengan mengalirkan air. Kurva kedua adalah kurva head. Jadi, apabila sebuah pompa bisa mengalirkan air hingga head tertentu, ketika pompa yang sama kemudian digunakan untuk mengalirkan sluri, tentunya head yang dapat dicapai menjadi lebih rendah. Yang ketiga adalah kurva efisiensi. Misalkan, dengan pompa yang sama kita bisa mengalirkan 1 liter air dengan efisiensi tertentu. Ketika pompa tersebut digunakan untuk mengalirkan 1 liter sluri, tentunya pompa tersebut akan bekerja dengan efisiensi yang lebih rendah. Distribusi ukuran partikel akan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pompa. Distribusi ukuran partikel tersebut dinyatakan dengan huruf D kecil biasanya dan suatu bilangan. Umumnya dinyatakan dalam sebuah parameter yang dinamakan D50. Nah, misalkan dinyatakan bahwa D50 sama dengan 3 mm, ini berarti 50% dari berat padatan memiliki ukuran partikel kurang dari atau sama dengan 3 mm. Perhatikan gambar dalam slide ini. Gambar yang sebelah kiri akan menunjukkan kepada Anda pengertian mesh dan screen size. Mesh itu adalah screen size panjang dikali lebarnya. Nah, gambar di sebelah kanan menunjukkan kurva Taylor mesh. Sumbu X bagian bawah menunjukkan ukuran partikel dalam satuan milimeter. Sumbu X di bagian atas menunjukkan Taylor mesh-nya. Sumbu Y menunjukkan persen lolos padatan. Misal, 1 kg padatan kita saring menggunakan sebuah filter 28 mesh, kurva persen lolosnya ditunjukkan pada kurva A. Kita tarik garis horizontal dari nilai sumbu Y 50% hingga memotong kurva A tersebut. Setelah itu, tarik garis vertikal hingga memotong sumbu X. Nilai yang ditunjukkan pada sumbu X adalah ukuran partikelnya. Nah, dalam gambar ini sekitar 0,15 mm. Berarti pada kurva A ini, nilai D50-nya adalah 0,15 mm. Berarti 50% dari padatan memiliki ukuran partikel kurang dari atau sama dengan 0,15 mm.
Nah, coba dengan cara yang sama, Anda tentukan nilai D50 untuk partikel padatan yang karakteristiknya mengikuti kurva B. Konsentrasi padatan dalam sluri dapat dinyatakan sebagai CV dan CW. Bedanya hanya ada pada pembaginya saja. Satuannya mau satuan berat, itu berarti CW, atau satuan volume, itu berarti CV. Densitas yang lebih umum kita kenal adalah densitas cairan. Satuannya adalah satuan massa per satuan volume. Untuk padatan, densitas dikenal dengan istilah spesifik gravity atau SG. Apabila densitas padatan dibagi dengan densitas air, maka kita memperoleh sebuah parameter baru. Biasanya ditulis sebagai SGS. Tapi sering juga ditulis sebagai SG saja atau SS. Sluri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu non-settling sluri atau sluri yang tidak mudah mengendap, dan settling sluri, yaitu sluri yang cepat mengendap. Nah, pembedanya ada pada ukuran partikelnya, yaitu pada batasan 50 mm. Kedua kurva berikut ini digunakan untuk menentukan jenis sluri dan faktor C3, yaitu faktor yang digunakan untuk menentukan viskositas sluri. Gambar pertama sebelah kiri punya sumbu X yang menunjukkan rata-rata ukuran partikel D50 dan sumbu Y yang menunjukkan nilai densitasnya. Jadi kalau kita punya data D50 dan data SG, perpotongannya di titik mana kita bisa tahu sluri itu termasuk yang settling atau non-settling. Kemudian gambar yang sebelah kanan akan digunakan apabila kita sudah memiliki nilai CV. Jadi ada dua kurva di sini. Kurva yang sebelah kanan adalah kurva yang umum digunakan untuk penentuannya, yaitu untuk sluri yang relatif halus partikelnya. Kalau yang sebelah kiri digunakan untuk sluri yang benar-benar ekstrim, jadi berbeda dengan sluri pada umumnya. Jadi secara umum kita gunakan kurva yang lebih kanan saja. Jadi ketika kita punya nilai CV, kita tarik dulu garis vertikal sampai memotong kurva. Nah, kemudian kita tarik garis horizontal hingga memotong sumbu Y. Dari situ kita dapat memperoleh nilai C3-nya. Kurva selanjutnya yang bisa kita gunakan adalah kurva ini. CW, CV, SS, dan SM. Ya, SS itu adalah densitas solidnya, SM itu adalah densitas untuk slurinya. Jadi kurva ini dapat digunakan untuk mencari nilai CW, CV, SS, dan SM. Minimal kita punya dua di antaranya untuk mencari dua yang lainnya. Misalnya, contohnya, kita punya nilai CW dan CV. Nah, nanti kita harus tarik garis lurus yang menghubungkan kedua nilai tersebut, memotong pada kurva SS dan SM. Jadi kita punya nilai SS dan SM-nya. Perhatikan bahwa SS dan SM ini bertambah besarnya itu ke sebelah kiri, bukan ke sebelah kanan. Jadi kalau kita memiliki nilai yang berpotongan dengan kurva adalah satu titik di kanan nilai 1,2, maka nilainya adalah 1,19, bukan 1,21. Ya, perhatikan bahwa dia membesar ke kiri, bukan membesar ke kanan. Selain menggunakan kurva dalam slide sebelumnya, untuk mencari keterkaitan antara CV, CW, SS, dan SM, Anda bisa juga pakai kurva berikut ini. Sama fungsinya seperti kurva dalam slide sebelumnya. Setelah mengetahui tadi CV, CW, SS, SM, kita juga harus mengetahui rasio antara head dan efisiensi untuk air dan untuk sluri. Jadi air itu parameternya W, water, kemudian sluri itu parameternya M. Nah, jadi parameter-parameter lainnya juga digunakan dalam perhitungan. Jadi ada CV, tadi kita dapat dari grafik sebelumnya atau kurva sebelumnya, D50, diameter impeller, dan spesifik gravity. Nah, ini kita bisa menentukan HM dan HW. Yang harus diperhatikan adalah semakin tinggi konsentrasi padatan dalam sluri, maka HR-nya akan semakin rendah.
Kemudian apabila fluida yang mengalir adalah air, jadi slurry tidak ada, jadi air dengan air, maka HR-nya itu 1. Itu yang harus menjadi catatan. Pada slide ini juga ditunjukkan beberapa parameter yang akan digunakan dalam perhitungan pompa slurry dan beberapa keterkaitannya. Sekali lagi, parameter M untuk slurry, parameter W untuk air. Nah, ketika CV-nya sangat besar, faktor koreksi efisiensi akan lebih besar daripada faktor koreksi untuk head. Kemudian BEP, Best Efficiency Point, tidak berubah. Rasio head dan efisiensi tidak dipengaruhi oleh kapasitas, ukuran pompa, dan kecepatan spesifik. Sedangkan BHP, Brake Horsepower, akan sebanding dengan massa jenis cairan. Dalam slide ini, kita akan belajar bagaimana menggunakan kurva-kurva untuk menentukan HR dan ER. Data yang dimiliki ada di kotak hitam di tengah, ada D50, SG, CV, diameter, serta D50 terhadap D. HR dan ER-nya akan kita hitung menggunakan kurva ini. Langkah pertama, kita mulai dari angka 1 di dalam gambar, dimulai dari nilai D50, tarik garis vertikal hingga memotong kurva SG. Dalam soal ini diketahui SG-nya 2,65 sampai di titik nomor 2 itu. Dari titik tersebut, Anda tarik garis horizontal ke kiri hingga memotong kurva CV. CV-nya dalam soal adalah 30%, maka ketemu titik nomor 3. Selanjutnya, dari titik perpotongan nomor 3 tersebut, tarik garis vertikal ke bawah hingga memotong kurva D50 per D. D50 per D itu ada D50-nya 0,365, D-nya 365, jadi D50 per D adalah 0,001. Ketemu titik nomor 4. Kemudian dari titik nomor 4 tersebut, tarik garis horizontal ke kanan hingga memotong kurva CV 30%. Nah, ketemu titik nomor 5. Tarik garis horizontal ke kanan untuk titik 6 dan tarik garis vertikal ke bawah untuk titik 7. Titik 6 adalah HR, titik 7 adalah ER. Nilai HR dan ER selanjutnya digunakan untuk menentukan HM dan EM. Sama seperti dalam kurva sebelumnya, coba Anda gunakan kurva ini untuk menentukan nilai HR dan ER. Nilai D50, D50 per D, S, dan CV sudah diketahui. Batas slurry yang dapat dipompa menggunakan pompa air biasa adalah yang memiliki CV 50%. Jadi misalkan sebuah pompa sentrifugal digunakan memompa slurry air dengan CV 60%, SS 5,2, itu masih dapat CV-nya 22,4%, masih bisa dipakai. Nah, tapi kalau kita akan memompa paduan antara air dan batu bara, itu slurry cold water, CV-nya 60%, SS-nya 1,3, itu bisa dihitung atau pakai grafik tadi, dapat CV-nya 54%, maka tidak akan bisa dipompa menggunakan pompa air yang sebelumnya. Nah, jadi apabila sebuah pompa biasa mau digunakan untuk memompa slurry, maka kita harus hitung dulu daya dan kapasitas pemompaannya. Dayanya dihitung lewat rumus BHPM ini, QM kali HM kali SM per 3960 EM. Jadi kalau Anda punya nilai Q, H, S, dan E-nya untuk water, W harus cari dulu untuk slurry-nya. Laju alirnya, QM-nya adalah 4 dikali laju alir padatan dibagi CW kali SM. Nah, ini yang bisa kita hitung menggunakan persamaan-persamaan berikut itu. Supaya lebih paham, kita coba mengerjakan soal ini. Jadi ada pompa air biasa akan digunakan untuk memompa lumpur yang tidak mudah mengendap, itu non-settling slurry. Spesifikasinya pompanya punya diameter 4 inci, efisiensi terbaiknya 68%, daya 37,1 horsepower, QW-nya berarti kapasitas dia kalau mau digunakan untuk memompa air adalah 1000 GPM, head-nya ketika dia digunakan memompa air adalah 100 feet.
Nah, pompa itu ternyata mau digunakan untuk memompa 1000 GPM slurry yang punya nilai SS 1,5 dan CW 53%. Distribusi partikelnya yang lolos MES 325 20%, MES 200 80, dan MES 100 ada 100%. Viskositasnya 100 centipoise. Nah, sekarang Anda diminta menentukan bagaimana perubahan kinerja pompa tersebut. Masih kuat atau tidak untuk digunakan memompa slurry. Oke, langkah pertama kita gunakan kurva Taylor-Mesh untuk memperoleh nilai D50 dan distribusi partikel yang tadi diberikan. Gambarkan kurva berdasarkan tabel data mesh ya. Tentukan 3 titik. Yang pertama, kita lihat di sumbu X yang di atas 325 mesh, yang lolos adalah 20%. Itu titik pertama. Titik keduanya 200 mesh dengan 80%. Dan titik ketiga 100 mesh dengan 100%. Punya 3 titik, kita hubungkan ketiga titik tersebut dengan garis. Kalau digambar adalah kurva warna merah. Kemudian tarik garis horizontal dari sumbu Y itu pada titik 50% hingga memotong kurva merah. Kemudian tarik garis vertikal ke bawah. Di situ Anda bisa memperoleh nilai D50-nya. Terlihat kurva yang warna hijau memotong sumbu Y di 0,058 mm. Jadi nilai D50-nya adalah 0,058 mm. Selanjutnya kita gunakan kurva yang sebelah kanan untuk memastikan bahwa slurry yang akan kita pompa ini adalah jenis yang tidak mudah mengendap atau non-settling. Kita punya data D50, kemudian data SG-nya 1,5 dari soal. Titiknya ternyata jatuh di daerah non-settling. Jadi kita yakin bahwa slurry yang akan kita pompa ini adalah slurry yang tidak mudah mengendap. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai CV dan SM. Kita punya data nilai CW 53%, titik 53 di kurva paling atas CW, dan SS 1,5. Nah, kita hubungkan titik CW dan SS ini dengan garis lurus, akan memotong di kurva CV dan SM. Di sini kita tahu berarti nilai CV-nya 43% atau 0,43, SM-nya 1,22. Perhatikan ya, ini bukan 1,18, tapi 1,22 karena dia membesar ke sebelah kiri. Oke, setelah punya nilai CV, kita pindah ke kurva ini untuk menentukan C3 untuk non-settling slurry. Dari nilai CV 43%, kita tarik garis ke atas hingga memotong kurva yang general curve saja. Nah, dari garis perpotongan, tarik garis horizontal ke sebelah kiri untuk dapat nilai C3, dapatnya 0,85. Nah, dari sini kita hitung nilai viskositas kinematiknya. Rumusnya adalah C3 kali mu kali SM. C3-nya 85%, mu-nya 100, tapi karena dibagi 100%, jadi 1 dibagi 1,22. Ketemu nilai kinematik viskositasnya 69,6. Selanjutnya kita gunakan kurva ini, sudah pernah kita gunakan ketika membahas pompa sentrifugal untuk memompa air. Lihat kembali data dan informasi yang ada pada soal. Pompa digunakan mengalirkan air pada efisiensi terbaiknya 68%, daya 37,1 HP, kapasitas atau QW-nya 1000 GPM, dan HW 100 feet. Slurry yang dialirkan itu 1000 GPM, akan sama dengan Qm. Nah, jadi QR-nya Qm per QW sama dengan 1. Kita tinggal mencari HR dan ER dari kurva ini. Langkah pertama, kita bergerak dari sumbu Y yang paling kiri. Nah, kapasitasnya 1000 GPM. Kemudian buat garis head, kurva head 100 feet. Nah, dari titik perpotongan tersebut, tarik garis vertikal ke atas hingga memotong kurva viskositas kinematik 69,6. Kurvanya yang garis miring. Dari titik perpotongan itu, tarik garis horizontal hingga memotong kurva CH untuk menentukan HR dan kurva CE untuk menentukan nilai ER. Diperoleh nilai CH-nya 0,96, berarti HR kita 0,96, dan CE 0,8.
Nah, dari nilai ini Anda bisa hitung nilai EM dan HM. Terakhir, kita harus menentukan dayanya, PHP-nya. Tadi rumusnya sudah disampaikan. Kita kalikan 1000 dikali 96 kali 1,22 dibagi 3960 dikali 0,544 dapat dayanya 54,36. Nah, jadi pompanya dapat digunakan untuk memompa 1000 GPM slurry hingga headnya 96 dengan daya 54,36 horsepower. Jadi kalau tadi pompanya 37,1 sebenarnya tidak cukup untuk memompa slurry ini. Tapi kalau kita bisa membeli pompa yang 75 HP, maka pompa tersebut bisa digunakan.